dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Tangannya kau salamnya dong. dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat wajah Ku temanmu. lihat di wajahmu Ada kemuliaan Tuhan. kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Soulmate-mu dilihat wajahnya. Kulihat di Kasih sarangnya dong. kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tepuk Tuhan. tangan meriah buat Tuhan kita. Tadi sudah mainan ya, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Silakan duduk kembali. teman-teman. Luar biasa Kak Joko. Ternyata dari pagi sampai siang nggak ada capeknya. Terbukti masih Lanjut sampai teriak-teriak jam hari 6 ini. sore. Sampai besok pagi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Om Jerry, panggil Om aja ya. Sudah ada di tengah-tengah kita hari ini. Monggo silakan Om Jerry. Oke. Saya panggil kalian bro dan sis. Oke? Siapa bro di sini coba dia lambaikan tangan. Tahu nggak bro itu laki-laki, bro. Coba suaranya para bro katakan Siapa sis di sini coba? Tunggu dulu. Jangan mau kalah sama pejantan yang loyo tadi. Ayo sis, saya katakan siapa sis? Lambaikan tanganmu dan katakan 3, 4 sis. Oke. Satu anak, boleh laki, boleh perempuan. Maju ke depan. Anak muda dengar ini. Benar salah urusan nanti. Maju duluan. Ono berkati. Jawab nak. Salib kita tidak akan dosa-dosa. Ada hadiah menanti kau. Berarti Paskah itu betapa pentingnya, karena itu mengubah kehidupanmu dan masa depanmu. Betul? Dengar nih, tanpa Paskah, surga hanya khayalan. Tahukah kalian Paskah itu Allah pencipta kita rela meninggalkan tahtanya, menjelma menjadi manusia untuk mati di kayu salib, menebus engkau dan saya. Amin. Hei, ini bukan perbuatan manusia, ini perbuatan Allah pencipta kita. Agama tidak bisa menyelamatkan kau, termasuk agama Kristenmu. Karena yang bisa menyelamatkan engkau, Allah telah mati di kayu salib di dalam Yesus Kristus, menebus dosamu dan dosamu. Itu Paskah. Tanpa Paskah, surga itu khayalan. Tapi Paskah membuat surga itu menjadi kenyataan. Kasih kalau kelamanya uang langsung semangat. Berapa nilainya? Tuh, kelakuan generasi sekarang kon maju dusuan tidak mau. Bosok tahu hadiah, tahu gitu. Telat. Kamu tidak akan pernah dapat yang namanya terbaik kalau kamu tidak berani duluan maju.
Tinggalkan mental itu. Buang jauh-jauh dari yang namanya hidupmu. Kalau engkau ingin yang terbaik, engkau harus berani maju duluan. Saya sedang kasih contoh. Tadi mikir enggak apa yang akan terjadi hari ini? Enggak mikir. Semua juga enggak mikir. Wong pertanyaannya bukan betul atau salah. Pertanyaannya gini, menurut kamu, kalau betul dia enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Karena menurut kamu. Ini uang 100.000. Saya lipat-lipat, saya buang, saya injak-injak. Kamu mau enggak? Mau? Terima. Duduk. Dengar ini. Apa yang saya kasih contoh ini, dengar. Hidupmu tidak tergantung siapa kamu. Kamu mau orang pinter atau orang bodoh. Kamu mau jadi anak orang kaya atau orang miskin. Itu tidak menentukan kamu. Yang menentukan kamu kualitas hidupmu. Uang itu boleh saya yang namanya injak-injak. Tapi uang itu tetap berharga dan bernilai. Tidak berubah. Bukan karena wujudnya baik atau buruk. Tapi wujudnya karena kualitasnya. Dengarin. Kita mau 15 menit saja. Tapi 15 menit ini dengar. Ini akan menentukan kekekalanmu. Tadi panitia sampaikan kepada saya katakan siap lagi ke sana. Di change, dirubah. Firman Tuhan dulu baru makan. Saya setuju. Kenapa? Nanti kalau kamu makan siang, semuanya itu selesai kau buang ke jamban. Tapi engkau dengar 15 menit ini akan menentukan nasib kekekalanmu, sorga atau neraka. Oleh sebab itu beri perhatian yang khusus. Di akhir dari firman Tuhan ini, saya akan memberikan yang namanya sekali lagi sebuah reward untuk satu pria dan satu wanita. Dia akan dapat reward terakhir dari saya sebagai sebuah ekspresi saya. Saya sangat mengasihi kalian. Kenapa? Dengar anak muda, di depanmu dunia sedang mengintai dan ingin membinasakan kamu. Dunia sedang mencari waktu untuk menghancurkan masa depanmu. Engkau lebih takut tidak diterima komunitasmu daripada engkau takut ditolak surga. Itu hidupmu hari ini. Engkau takut tidak diterima kelompokmu. Engkau takut tidak diterima oleh komunitasmu. Tapi engkau tidak pernah takut kalau engkau ditolak sama surga. Engkau tidak pernah takut akan hal itu. Kenapa? Karena dunia sedang berusaha membutakan mata batinmu. Dunia sedang berusaha merebut engkau dan ingin membinasakan engkau di kekekalan. Tapi saya bersyukur hari ini. Kuasa Paskah. Hanya kuasa Paskah. Kenapa? Karena Paskah bukan usaha manusia untuk bisa mencapai surga. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, manusia mencoba menyelesaikan masalah dosanya. Ketelanjangan ada sebuah bentuk masalah dosa. Manusia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan menyemat daun pohon ara. Tapi itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dosa. Yang bisa menyelesaikan masalah dosa manusia adalah sebuah usaha Allah dan karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus engkau dari kuasa dosa. Apa yang kau dengar hanya 10 menit sisa ini akan menentukan masa depan. Masa depan bukan cuma di dunia ini, tapi masa depan waktu dunia ini akan berlalu dan binasa. Apakah engkau akan binasa bersama dengan dunia ini, atau engkau akan diselamatkan dan engkau akan mengalami sebuah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Roma pasal yang kelima
ayat yang ke-12, ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-16. Saya bisa minta tolong Pak Joko bacakan ayat ini. Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-12, ayat yang ke-15, dan ayat yang ke-16. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 15 dan 16. 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Oke, saya ingin jelaskan dengan singkat saja. Siapa lahir di dunia karena minta sama papahnya, minta sama mamahnya, "Pah, mah, tolong aku dilahirkan." Coba saya ingin tahu. Ada? Atau, "Pah, aku pengen lahir tapi jadi laki-laki ya, Pah. Aku nggak mau perempuan." Ada yang request? Dengar ini. Kamu lahir di dunia ini bukan karena kehendakmu. Engkau dilahirkan di dunia ini bukan karena permintaanmu. Tapi dengar, waktu engkau dilahirkan di dunia ini, sebuah hukum yang namanya kodrat. Kalau hukum itu bisa dilanggar, ada konsekuensinya, bisa tidak ada konsekuensinya. Tapi kalau namanya kodrat, kalau kamu langgar, pasti kamu kena akibatnya. Ambil contoh, kamu bawa sepeda motor, kamu masuk jalan yang dilarang masuk, kamu masuk. Kamu bisa kena masalah atau tidak kena masalah, tergantung ada polisi atau enggak. Kalau pas nasib sosial, ketemu polisi, ketangkep, yo. Tapi kalau masalahmu mujur, nasibmu mujur, engkau selamat. Engkau melanggar dan engkau tidak dapat konsekuensinya. Itu hukum. Tapi kalau kodrat, seperti hukum kodrat yang namanya semua benda yang dibuang ke atas pasti kembali jatuh ke tanah. Mau ada yang nerima atau ada yang nggak nerima, tapi yang namanya kodrat itu pasti hukuman akan engkau tanggung. Dan waktu kita lahir di dunia ini, ternyata kodrat dosa mengalir di dalam kita. Dengar, dosa menurut firman Tuhan bukan perbuatan melanggar moral, bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina, bukan berbuat cabul. Itu perbuatan dosa. Tapi dosa menurut firman Allah adalah engkau melakukan kehendak dirimu, tidak melakukan kehendak Allah. Siapa di sini yang hidupnya tidak melakukan kehendak dirinya? Siapa di sini? Tidak ada. Jangankan kalian murid, orang tua, guru-guru, pendeta-pendeta juga punya masalah yang sama. Kenapa? Karena kodrat dosa sudah mengalir di dalam kita waktu kita dilahirkan menjadi anak manusia. Karena dosa satu orang yang namanya Adam, maka dosa itu menjalar kepada semua keturunan anak Adam. Engkau yang lahir sebagai manusia, coba cek kanan kiri, ada yang bukan manusia enggak? Ada yang lagi penjelmaan di sini enggak? Coba cek dulu, jangan-jangan ada yang musuh. Sebelahnya siluman atau Jangan-jangan ada makhluk halus yang sedang musuh.
Copet-copet juga enggak apa-apa. Pastikan tidak ada. Pastikan tidak ada ya. Semua yang ada di sini adalah anak Adam semuanya, betul? Kita adalah makhluk manusia dari yang namanya keturunan Adam. Dengar, Alkitab mengatakan karena dosa Adam, dosa itu menjalar di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam suratan Yohanes yang kedua mengatakan dunia ini akan binasa dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan selamat. Artinya kekristenan bukan bicara tentang status agamamu. Kekristenan bukan bicara dulu kamu agama lain, sekarang kamu agamamu Kristen. Kekristenan bukan status agamamu. Tapi kekristenan adalah sebuah kuasa yang surga sudah beri, yang sudah mengampuni dosamu, yang sudah menebus hidupmu, dan yang sudah menjadikan kamu bukan lagi anak manusia yang punya benih dosa. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tolong dibacakan sekali lagi Pak Joko. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Paskah mengubah statusmu bukan lagi sebagai anak Adam yang di dalammu kodrat dosa berkuasa atas engkau. Tapi Paskah telah menyelamatkan engkau dan memindahkan engkau untuk engkau menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, yang belakang dengar? Sebelum dengar, tolong dulu nih Pak Joko. Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba diulangi bersama-sama. 3, 4. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, 3, 4. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya dan menerima Yesus. Dengar ini, anak muda, bro, sis, kalau hari ini kau dapat anugerah percaya kepada Yesus dan menerimanya, itu adalah anugerah. Karena masih banyak orang di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, kenalan kita, hari ini suruh percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mereka tidak bisa, mereka tidak mampu. Kenapa? Karena agama telah membuat tembok buat mereka. Mana mungkin Yesus itu kok Allah? Kenapa? Karena ada hukum mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu Allah. Padahal agama sudah mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau hari ini percaya kepada Yesus itu Tuhan, berarti sama dengan Yesus itu Allah. Itu yang agama ajarkan. Tapi kalau hari ini kenapa kita percaya Yesus itu Tuhan? Karena Yesuslah yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dengan cara Dia membayar harga dosa kita dengan darah dan nyawanya, terpecah dan tertumpah di kayu salib. Oleh sebab itu Filipi 2 ayat yang ke-5 mengatakan, Allah sangat meninggikan Dia dan memberikan kepada Dia kuasa, nama di atas segala nama. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku
Dan Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengar, hari ini kalau engkau percaya Yesus itu Tuhan, itu adalah anugerah terbesar dalam hidupmu. Sebab akan tiba saatnya mereka yang hari ini tidak percaya, mereka akan dipaksa untuk percaya pada waktu hari yang namanya kiamat tiba. Betapa bersyukurnya kita percaya kepada Yesus. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Alkitab mengatakan, karena Tuhan telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah memilih engkau. Yesus yang telah menjamah hati kita. Kita punya alasan untuk kita berkata, aku tidak percaya. Akal kita bisa menolak. Tapi kita bersyukur, kita percaya kepada Yesus bukan dengan akal kita. Tapi kita percaya kepada Yesus karena hati kita sudah dijamah oleh kuasa kasih-Nya. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengar, paskah engkau mendapatkan sebuah berkat. Kalau tadinya engkau dilahirkan ke dunia ini sebagai anak Adam, kodrat dosa berkuasa atas kehidupanmu. Tidak ada satu manusia pun bisa keluar dari yang namanya kodrat dosa. Manusia mencoba menyelesaikan ketelanjangannya karena dosa dengan menyemat daun pohon ara. Itu berbicara tentang usaha manusia untuk bisa diselamatkan. Dan saya mau beritahukan kepada kalian, itulah yang disebut agama. Agama adalah usaha manusia untuk manusia bisa diterima di surga. Agama adalah usaha manusia supaya manusia jangan dibuang ke neraka. Tapi dengar, tidak ada agama di dunia ini pemimpinnya yang memberi jaminan yang namanya hidup kebangkitan atau hidup mengalahkan maut. Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah menjelma menjadi manusia. Sang Firman yang sudah mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah taat kepada kehendak Allah sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan Dia, sehingga Yesus itu ditetapkan menjadi Tuhan. Karena Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan kita dari dosanya. Pengampunan dosa diberikan Allah kepada kita melalui Paskah. Dan dengar, kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. Artinya apa? Engkau mendapatkan satu kodrat yang baru, yaitu engkau tidak lagi dikuasai oleh kodrat dosa. Tapi surat Petrus menuliskan, engkau menerima kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi Allah. Kekristenan bukan perubahan status. Kalau dulu ibadahnya di tempat ibadah yang lain, sekarang karena jadi orang Kristen, pindah ibadahnya di gereja. Dengar, itu bukan kekristenan, itu hanya agama Kristen. Tapi kekristenan selanjutnya sebenarnya adalah waktu engkau menerima Yesus, engkau mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya engkau akan hidup dengan kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu adalah Roh Kristus yang sudah taat, yang sudah mati, yang sudah mengalahkan dosa, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, dan yang berjanji akan datang menjemput kita. Kalau engkau percaya kepada Yesus, Roh Kristus itu ada di dalam kamu. Waktu engkau dilahirkan baru, menjadi ciptaan yang baru, bukan oleh pekerjaan manusia, tapi oleh pekerjaan Roh Kudus dan Firman. Yesus ada di dalammu. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang, Yesus ada di dalam hatimu, sehingga hidupmu berubah. Kalau kekristenanmu tidak menunjukkan perubahan hidup, engkau bukan orang yang percaya kepada Yesus. Engkau hanya status agamamu Kristen, tapi engkau tidak percaya kepada Yesus. Karena barang siapa percaya kepada Yesus, ia menerima Roh Kristus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh itu yang akan menolong kita untuk hidup kita tidak lagi dengan kodrat dosa, tapi kita hidup dengan kodrat
ilahi Allah. Tuhan memberkati kalian semua. Yohanes 1 ayatnya ke-12. Siapa hafal? Maju ke depan. Tidak ada? Sekali lagi kita baca. 3 Yohanes 1 ayat 12. Ayat yang ke-11 mengatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dengar. Jadi anak-anak Allah itu bukan yang namanya slogan dan sombong-sombongan orang Kristen. Aku anak Allah, aku anak raja. Ngakunya anak raja, tapi kelakuannya pengemis, miskin, tidak punya kualitas anak raja. Kalau engkau benar percaya kepada Yesus, engkau tidak lagi menerima roh perbudakan, tapi roh yang memerdekakan. Baca sekali lagi. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, ada satu anak pria, ada satu anak wanita. Maju ke depan. Ayo, langsung aja. Ayo, tidak ada yang berani. Saya aja kalau gitu. Nggak ada yang mau? Memang gak dibantai kok. Ayo Kak. Jangan takut dibantai. Saya bilang satu anak pria, satu anak wanita. Maju ke depan. Ayo. Belakang. Ya, yuk. Ya, yuk. Kenapa kau? Menghafal apa? Saya suruh kau menghafal. Saya suruh kau maju. Saya tadi ngomong apa? Satu anak pria, satu anak wanita, maju. Sebelumnya saya memang tanya, siapa hafal Yohanes 1 ayat yang kedua? Loh, sebelumnya saya tanya itu. Tapi saya tidak sedang mengajak kamu maju ke depan ngafalin ayat itu. Saya ngomong sama kalian. Satu anak pria, satu anak wanita, maju ke depan. Kasih aplaus dulu buat mereka. Saya tidak bisa kasih kalian semua satu persatu. Saya bisa pulang miskin. Gak apa-apa Pak, kirim aja. Tapi sebagai sebuah apresiasi dan saya punya cinta buat kalian. Kenapa? Kami punya waktu akan berakhir. Kalian yang akan melanjutkan ke depan. Saya punya pandangan mata rohani tajam melihat kalian. Kenapa? Kurang lebih 15 tahun yang lalu di acara pemuda ini seperti begini, saya mendapatkan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Hari ini orang muda itu sudah menjadi yang namanya Bupati TJ Nganjuk. Lima 15 tahun yang lalu dia ada seperti kalian duduk dalam acara SMA. Kamu tidak pernah tahu kan 10 tahun ke depan kamu jadi apa? Tapi dengar, kalau engkau memiliki roh Kristus di dalam kamu, kamu sudah ditetapkan menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia. Bukan karena kamu mau atau tidak. Sebab kamu menerima dan percaya Yesus, kamu mendapatkan kuasa menjadi anak-anak Allah. Siapa di sini yang beratnya paling berat? Ini tidak dapat hadiah, jadi cuman tanya saja. Siapa balu kalau gitu? Berapa kira-kira? 70? Saya ini 70. Ada yang 90?
Oke, 80 saja. 80 kilo. 80 kilo. Padahal kamu ini garam. Kamu ini garam 80 kilo. Dengar ini, dengar ini, dengar ini. Untuk yang namanya 1 kilo telur asin. 1 kilo telur asin itu berarti 14 sampai 16 butir. Untuk membuat telur yang namanya bebek ini diasinkan perlu berapa kilo garam? Perlu berapa kilo garam? Untuk 1 kilo telur bebek diasinkan 80 kilo mati sih mangan. Berapa banyak? Sekilo garam itu sudah yang namanya bikin orang darah tinggi bisa mati. Untuk 1 kilo telur bebek nggak perlu 1 kilo garam, terlalu banyak. Tapi dengar, kalau engkau punya berat badan 80 kilo, kalau kamu berfungsi sebagai garam, kamu bisa membuat teman-temanmu mengalami kasih Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Amin. Tapi kenapa? Engkau tidak mengubah temanmu, tapi temanmu mengubah kehidupanmu. Karena kekristenanmu hanya teori. Kekristenanmu tidak punya kuasa pasca. Kalau hari ini engkau menerima kuasa pasca, engkau pulang, engkau akan mengubah teman-temanmu yang busuk akan tetap bisa diselamatkan. Itu fungsi garam. Kamu bisa menghafal ayat Alkitab, ada enggak kira-kira? Ya, coba satu saja ayat Alkitab yang kau hafal. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat yang coba hafal nggak? Setengah. Oke. Dan yang paling bersuka cita lah. Atau Yohanes 1. Yohanes 2. Kasih Allah kepada dunia sehingga sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mulai besok baca ayat Alkitab, perhatikan dan hafal. Karena kamu membaca Alkitab, engkau bukan sedang membaca WA atau koran. Tapi waktu engkau membaca Alkitab, engkau sedang berhubungan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Thank you. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke ulama. Oke, siapa yang diberkati firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangan. Siapa yang hari ini mau diubahkan Tuhan, angkat tangan. Yang angkat tangan mau diubahkan Tuhan berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama biar ini jadi pengakuan kita hari ini. Biar kita pulang tidak hanya membawa kebahagiaan ketemu dengan teman kita, tetapi kita membawa kebahagiaan karena kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Semua